di sini pengen ngebahas tentang bahasan-bahasan yang cukup mungkin jadi rame, meluruskan dan juga jadi keresahan ya. Yang pertama bahasan kita hari ini itu pertanyaan tentang adanya garam ruqyah atau juga air doa. Nah ini sampai dijualin yang sebetulnya seperti bentuk botol air mineral biasa, tapi katanya udah didoain harganya jadi melambung tinggi. Ibu maaf, orang udah meninggal itu dia sudah nggak ada di alam ini, dia adanya di alam kubur. Dan kalau soleh memang dia sedang beristirahat, kalau tidak soleh dia sedang ripuh, lagi repot menghadapi kelakuan dia di dunia, harus ada sebagian dipertanggungjawabkan di situ. Maka ketika akhirnya bicara ruqyah, ada bahkan juga jelas ada yang syar'i. Salah satu tata caranya dibacakannya benar-benar dibacakan dari Al-Quran atau ya mungkin hadis-hadis sahih. Nah Al-Quran itu dibacakannya juga benar-benar lantang, nggak komat kami gitu ya, dengan lantang dan juga tentu dengan tajwid yang bacaan yang benar. Dan bangsa jin itu kalau misalkan sampai ngeganggu manusia, maka pasti dia bangsa jin yang tidak soleh, tidak takwa. Tadi yang kita tahu ya, bangsa jin ada yang takwa, ada yang taat, ada yang nurut kepada Allah. Yang mau ngeganggu atau ngebantu manusia, ngebantuin dukun, ngebantuin orang-orang sampai kayak punya kemampuan lebih, itu pasti jinnya bukan jin yang soleh. Pasti jin yang tidak nurut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi insyaallah. Alhamdulillah, kita di sini pengen ngebahas tentang bahasan-bahasan yang cukup mungkin jadi rame, meluruskan dan juga jadi keresahan ya. Yang pertama bahasan kita hari ini itu pertanyaan tentang adanya garam ruqyah atau juga air doa. Nah ini sampai dijualin yang sebetulnya seperti bentuk botol air mineral biasa, tapi katanya udah didoain harganya jadi melambung tinggi. Garam yang biasa juga akhirnya jadi melambung tinggi. Maka itu seperti apa? Maka bismillah ya. Dalam Islam ada beberapa media yang memang bisa dijadikan untuk ruqyah, seperti misalkan daun bidara yang memang ada hadisnya ya. Dan juga memang kalau kita bicara ruqyah itu, kita mesti mengetahui dulu itu ada aturannya secara syariat. Jadi dibacakan atau terapi penyembuhan dengan menggunakan Al-Quran. Dan yang paling benar-benar kudu diyakini, sembuhnya itu benar-benar dari Allah, bukan dari garamnya, bukan dari airnya. Karena amat sangat bahaya kalau meyakini saya sembuhnya karena air ini atau saya sembuhnya karena garam ini. Itu sama sekali benar-benar nggak boleh. Kalaupun ternyata ada orang yang benar-benar dia ngebacain doa atau benar-benar bisa garam, kata dia apain, terus akhirnya orang lain jadi sembuh, satu yang pasti yang nyembuhin juga Allah. Dan kalau kita bicara tentang ruqyah syar'i, yang kau tahu itu benar-benar setiap kali meruqyah suka mengingatkan ini ustadznya bahwa ini kalau sembuh benar-benar Allah yang nyembuhin ya, bukan saya. Karena sejatinya gangguan dari bangsa jin itu iya betulan ada. Tapi cara untuk menanggulangi paling baiknya sebagaimana gini, kalau ada rumah kotor, banyak kecoa, maka cara terbaiknya gimana? Bukan disemprotin baygon. Karena kalau disemprotin baygon, memang dia mati. Tapi kalau masih ada sampah yang mengundang datangnya kecoa, udah mati pun kecoa yang itu akan datang kecoa yang lain lagi. Berarti gimana? Bikin supaya bersih, sehingga akhirnya nggak ada yang mengundang kecoa tersebut, atau kecoanya juga nggak betah untuk datang. Ke diri manusia juga gitu. Gimana cara untuk supaya nggak bisa disihir orang, dijahatin orang, diganggu bangsa jin? Karena mereka bangsa jin ngeganggu ada pintunya. Yang paling utamanya adalah maksiat-maksiat yang kita lakuin, kesyirikan lagi, na'udzubillah. Dan cara terbaik melindunginya adalah paling memperkuat tauhid dan juga banyak melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bahkan ini pernah diakui oleh orang-orang yang pernah menjadi praktisi ya, atau istilahnya mantan dukun gitu. Ketika akhirnya menyebutkan siapa yang paling susah adalah memang orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Untuk disantet itu susah sekali karena dia beriman kepada Allah, meyakini benar-benar nggak ada hal seperti itu. Dukun ada dalam kaidah ilmu syar'i ya. Dukun itu adalah orang-orang yang mengetahui hal-hal yang goib. Nah masalahnya yang mengetahui hal yang goib kan cuman Allah. Manusia kalaupun bisa tahu itu dibantu atau diganggu oleh bangsa jin. Jadi kita perlu tahu dulu nih, kalau ada orang yang mungkin kata orang dia sakti, entah apapun kemampuannya, ngubah benda jadi emas, terbang, jalan di air, ngeramal, manggil hujan, pilihannya cuma dua. Satu, diganggu oleh dibantu bangsa jin. Dua, karomah. Beda ini gimana? Karomah itu datangnya dari ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Maka kita lihat orangnya pasti benar-benar takwa. Bahkan banyak orang yang punya karomah pun, kalau ada pun dia nggak tahu kalau dirinya punya karomah. Kalau tahu pun sebisa mungkin nggak pengen menunjukkan ke orang. Takut ketika orang ngeliat imannya nggak siap, nggak kuat, nanti malah bergantungnya ke orang itu. Jadi nggak mau, karena dia sadar betul dia hanya hamba, dia beriman kepada Allah. Kalau ada apapun semuanya terjadi atas izin Allah. Nggak mau malah dia menjadi pesaing Allah di hati orang lain. Nah kalau misalnya
misalkan diganggu atau dibantu bangsa jin, ya memang kelihatan mungkin bisa ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, tapi ketika lihat oh ternyata tidak bertakwa kepada Allah, kalau perempuan juga misalkan tidak menutup auratnya, sholat juga nggak mau, bahkan maksiat juga dilakukan, maka dia diganggu, dibantu oleh bangsa jin. Tapi benar orang datang ke dia sembuh, katanya diganggu jin, maka jin yang gangguin si pasiennya itu lebih lemah daripada jin yang nemenin si dukunnya, makanya bisa kayak disembuhin atau gimana. Dan tujuannya satu, si bangsa jinnya itu ngeganggu memang untuk supaya gimana caranya manusia itu jadi tidak beriman kepada Allah. Karena kan kita ibadah nih, sholat, zakat, puasa, haji, tapi setan nggak suka dengan ibadah kita, gimana caranya biar kita dapat dosa, ngegurin pahala itu semua? Kan susah juga setan ngajak orang beres pengajian langsung ngerampok bank rame-rame, susah. Maka cara paling gampangnya apa? Diganggu imannya, ketauhidannya. Ini ada kisah nyata, Masya Allah, tentang, kalau sering cerita ini, ada seorang guru kami ngajar kajian keluarga besar di rumah. Seiring berjalannya waktu, ada satu pemuda yang biasanya ikut jadi nggak pernah ikut lagi. Ditanyalah ke ibunya, ke orang tuanya, anak ibu mana? Biasa kajian keluarga selalu ikut. Apakah ngekos pindah keluar kota? Oh enggak, ada di kamar, kata ibunya. Kok di kamar nggak ikut ngaji? Lagi kesurupan arwah si kakek, katanya. Nah, loh kok kayak begitu? Tahu dari mana itu si kakek? Abisnya ditanya apapun tentang si kakek, dia tahu. Kakek kan udah meninggal, ditanyakan tentang hal-hal yang cuma diketahui oleh si kakek, dia tahu. Maka Masya Allah itu berarti kakek kan? Baru akhirnya dijelasin. Ibu maaf, orang udah meninggal itu, dia sudah nggak ada di alam ini. Dia adanya di alam kubur. Dan kalau soleh memang dia sedang beristirahat. Kalau tidak soleh dia sedang ripuh, lagi repot menghadapi kelakuan dia di dunia, harus ada sebagian dipertanggungjawabkan di situ. Terus berarti yang masuk ke dalam si anak muda itu siapa? Kok tahu segala hal tentang si kakek? Nah, manusia dari lahir itu tidak hanya didampingi malaikat pencatat amal, tapi juga dari golongan bangsa jin, disebutnya Qorin, yang secara bahasa artinya adalah sahabat. Dalam bahasa Arab, sahabat itu ada banyak. Nah, ada beberapa tingkatan yang istilahnya, kayak Indonesia kan ada besti, sohib, dan yang lain-lain. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah juga, kayak misalkan sodiq dan lain-lain. Nah, ini ada tingkatan kedekatannya. Kayak misalkan contoh sedekat-dekatnya manusia dengan manusia, contoh suami istri. Kan nggak 24 jam sama-sama juga ya. Mandi nggak ikut, buang air nggak ikut. Tapi kalau misalkan ternyata bangsa jin, itu yang disebut Qorin, itu ikut dari lahir sampai meninggal 24 jam. Nah, bangsa jin diciptakan Allah, sama sebetulnya surat 51 Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," diciptakan untuk beribadah. Nah, tapi kan kayak manusia, ada yang nurut beribadah, ada yang tidak beribadah. Itu diceritakan juga di surat ke-72, surat jin ya. Nah, kalau dia nggak mau beribadah, ngebangkang kepada Allah, maka akhirnya dia ngegangguin. Orangnya udah meninggal nih, orang yang dia tempelin udah meninggal, terus dia nggak ngikutin, ngegangguin anak cucunya. Tujuannya apa? Supaya akhirnya anak cucunya yang tadinya, lihat, dia keluarga tadi ketika ada masalah, dia minta tolong ke Allah, sujud, sholat. Ketika akhirnya mulai sering kesurupan, jadi kalau tiap ada masalah, nanti tunggu si anak ini kesurupan. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Ini repot. Dan setan senang-senang aja ayo bantuin, tapi kan tidak ada yang gratis. Yang penting dia ngajakin anak Adam ini untuk supaya nggak beriman kepada Allah, dan nanti dikerjain, dimintain harus ada tumbalnya ini itu. Dan ini cara mereka untuk ngerjain, karena sekali lagi ya punten, sholat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia berangkat haji sekalipun, tapi tauhidnya rusak, akidahnya rusak. Kayak misalkan sholat, zakat, puasa, haji, tapi ketika dagangan sepi dia datang ke dukun. Ini jadi masalah. Maka ketika akhirnya bicara ruqyah, ada bahkan juga jelas ada yang syar'i. Salah satu tata caranya dibacakannya benar-benar dibacakan dari Al-Quran, atau yang mungkin hadis-hadis sahih. Nah, Al-Quran itu dibacakannya juga benar-benar lantang, nggak komat kami gitu ya, dengan lantang, dan juga tentu dengan tajwid yang bacaan yang benar. Kenapa ada yang mempan? Kalau ustadz itu mempan, kalau kita sendiri nggak mempan, ya punten, satu bisa jadi kita terhalang oleh dosa kitanya, dua kita bacaannya juga nggak benar, tiga kita udah bacanya nggak benar juga nggak ngerti lagi, dan yang keempat kita nggak yakin bahwa Allah benar-benar bisa nyembuhin ini. Makanya memang sebaik-baiknya ruqyah adalah yang memang ruqyah dari mandiri diri sendiri. Karena kalau benar-benar dari diri sendiri, beriman kepada Allah, bismillah, Allah ridho pengen menolong, udah ketolong. Ibarat kayak pakai senjata kan, kalau misalkan, kenapa kalau ustadz itu mempan? Ya dia ustadznya paham ilmunya, bacaannya benar sesuai tajwid, tartil, dihafal, artinya paham maknanya, dan juga benar-benar yakin beriman kepada Allah, nggak ada satupun bisa mengganggu, menjahatin dirinya kecuali tanpa seizin Allah. Makanya dengan dia mempan, kita nggak mempan karena kita mungkin bisa jadi ya belum seperti beliau. Makanya jadi sebetulnya ada dulu riwayat dari Nabi yang memang justru salah satu yang diancam dengan ya kesyirikan, dosa besar, neraka adalah memang orang yang minta diruqyah. Dan sekali lagi, kalaupun ada yang istilahnya, tapi ada yang bisa begitu, bisa begini, dan beneran sakti, beneran bener, itulah tipu daya
syaiton ya, bangsa jin, syaiton dari golongan bangsa jin yang tugasnya emang pengennya ngeganggu manusia supaya akhirnya nggak yakin kepada Allah, nggak beriman kepada Allah. Maka udahlah, jangan. Kita jaga diri kita takwa, taat, tutup semua pintu masuk bangsa jin itu untuk bisa ganggu kita dengan cara perbanyak takwa, kurangi dosa, sebisa mungkin tidak melakukan dosa, banyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Allah udah jaga bismillah insyaallah. Baca zikir pagi petang, perbanyak amal soleh, bismillah terjaga. Karena kadang mereka untuk bisa terjadi untuk ngeganggu kita memang ada pintunya. Makanya punten kayak orang yang bisa naksir sama orang yang pakai susuk, biasanya memang orangnya juga yang nggak beriman ke Allahnya, nggak sholat. Bagi orang yang ternyata udah bertakwa, beriman kepada Allah, dia mau dipelet biar naksir nggak mempan, disantet nggak mempan, dideketin sama orang yang pakai susuk juga nggak mempan, nggak tertarik sama sekali. Karena ya bismillah Allah jaga. Nanti kan efek sampingnya kita tahu ya, ketika yang pesugihan yang apa udah banyak bahkan sampai dijadikan film-film, banyak juga yang jadi yang memang kisah nyata nggak jadi kebaikan, banyak efek sampingnya, hancur, belum lagi rusaknya akidah, belum lagi kalau misalnya meninggal tanpa sempat tobat, nanti tanggung jawabnya di alam setelah kematian kan repot sekali. Dah bismillah. Tapi kok kalau kita udah jadi orang bener, lurus, dijahatin, mempan lagi misalkan kena santet, kena apa, selagi bismillah kita bertakwa, meninggal kan yang paling penting husnul khotimah. Mending kita meninggal dalam ketakwaan daripada kita punya segala-galanya tapi percayanya ke dukun, padahal kaya iya tapi meninggal nggak pakai iman, ya rugi atuh, hancur. Bahagia sebentar di dunia, hartanya pun belum sempat dinikmatin semua, meninggal dalam keadaan suul khotimah, repot. Mendingan iya mungkin dia nggak sempat rasain dunia, tahu-tahu mati duluan disantet orang misalkan, ya jinnya benar-benar jahat atau kayak gimana, ngegangguin sampai kitanya naudzubillah sakit-sakitan atau gimana pun, nggak ada yang sia-sia. Kepahitannya jadi penggugur dosa. Kalau dosa-dosa ya sudah habis, dianggapnya jadi peninggi derajat oleh Allah, tambah dekat ke surganya Allah. Dan yang paling penting meninggal dalam keadaan iman, bismillah. Yang penting kan husnul khatimah, sampai ke surganya Allah. Bismillah, udah. Nggak perlu beli garam, air doa. Kalaupun mau doain sendiri bisa. Bagi yang memang ngejual, punten, kami kenal orang-orang yang benar-benar asli soleh, luar biasa solehnya, luar biasa asli solehnya. Beliau kadang iya dimintain doa terus, tapi selalu ngingetin, Bu, ini saya ikut doain aja, tapi kalau benar-benar terkabul Allah ya yang ngabulin, bukan karena doa saya. Jadi ya dia ikut ngedoain. Dan yang biasanya kalau dengan kesadaran kayak gitu, dirinya hamba nggak bisa apa-apa, padahal beneran soleh asli ini, dia malah jadi ya udah doain aja, kenapa harus dijualin nih, saya beli 10 botol didoain, ntar dijualin yang dari modalnya misalkan satu botol 6.000 bisa jadi 100.000 modal saya doain, akhirnya sama, rasanya sama, apanya sama, maka enggak lah. Bismillah, karena setan ngegoda dua-duanya, yang berusaha berobatnya digoda, sembuhnya tuh gara-gara dukun yang itu tuh. Udah gitu yang orangnya juga yang disebut orang pintar juga digoda. Kamu memang hebat, doa kamu tuh mustajab, bisa bikin orang jadi kayak gitu terkabul. Sampai akhirnya ngerasa, oh iya ya saya ini luar biasa. Kena dua-duanya digoda oleh syaitan. Sedangkan kita benar-benar adalah hamba, nggak bisa apa-apa. Udah nggak usah percaya, bertakwa aja kepada Allah. Cek khodam juga nggak usah. Kalau khodam itu juga secara bahasa adalah pembantu ya. Jadi kayak manusia itu punya pembantu dari golongan bangsa jin. Tapi masalahnya mereka kan ngebantu nggak gratis. Pasti minta sesuatu. Yang pasti tujuannya itu untuk ngeganggu orang-orang yang beriman jadi nggak beriman kepada Allah. Dan ketika mereka ngeganggu, bener nggak ada bangsa jinnya bisa benar-benar ngebantu manusia? Iya, tadi satu bisa ngebantu, dan tapi masalahnya tidak gratis. Mereka pasti pengen minta imbalan sesuatu, yang itu tentu pasti merusak akidah. Dan bangsa jin itu kalau misalkan sampai ngeganggu manusia, maka pasti dia bangsa jin yang tidak soleh, tidak takwa. Tadi yang kita tahu ya, bangsa jin ada yang takwa, ada yang taat, ada yang nurut kepada Allah. Yang mau ngeganggu atau ngebantu manusia, ngebantuin dukun, ngebantuin orang-orang sampai kayak punya kemampuan lebih, itu pasti jinnya bukan jin yang soleh. Pasti jin yang tidak nurut kepada Allah. Tapi Nabi Sulaiman, Nabi loh, dibantu sama bangsa jin. Allah yang perintahkan jin untuk nurut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah, dan Allah yang menundukkan jinnya, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengakui. Nabi Sulaiman bahkan mengakui di surat 27 An-Naml ya, kayak di ayat 19-nya ya. Beliau berdoa, Rabbi auzini an askura ni'mataka allati, wahai Tuhanku, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Saking menghambanya, mau bersyukur aja minta tolong dulu kepada Allah. Karena sadar, oh ini burung tunduk, bangsa jin tunduk, orang-orang tunduk. Ya karena memang
Ya Allah yang memampukan, Allah yang menggerakkan mereka, bukan akunya yang hebat. Bertauhid lagi, benar. Bukan ngerasa jadi gue raja nih, nabi nih, tunduk nih semua sama saya. Enggak kayak begitu, enggak sama sekali. Daka udah semenjak dari era itu Nabi Sulaiman ya menundukkan bangsa jin itu, apalagi di zaman sekarang. Pilihannya cuma dua ya, entah karomah, bertakwa bener-bener, atau juga ya memang tadi dibantu oleh bangsa jin. Tugas kita udahlah, hamba aja kita mah. Jangan percaya sama gitu-gitu, beriman, bertakwa kepada Allah. Bismillah, semoga Allah jaga kita terus dari bangsa jin, bangsa manusia, dari apapun itu. Dan yang paling penting, setiap kejadian membuat kita tambah takwa, tambah beriman, tambah disayang sama Allah. Istilah ruqyah mandiri aja, pelajari ilmunya, benar-benar tambahin keyakinan kepada Allah, maka nanti pasti Allah juga ngasih pertolongannya. Kalau minta tolong kepada ustadznya yang benar-benar syar'i ruqyahnya, dan dipastikan juga benar-benar bahwa ya semuanya sumbernya dari Allah. Maka kelihatan sih ustadznya juga akan, kalau sembuh bukan dari saya ya, ini mah dari Allah. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu semua bisa menjawab pertanyaannya dan menjadi wawasan baru ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.